Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ini tanaman hias brokoli kuning ya. Warnanya kuning, bulat-bulat. Ini saya coba akan praktekkan ya cara steknya ya, cara perbanyakannya. Ini saya potong dari sini untuk contoh cara perbanyakannya ya, atau cara steknya. Nah ini ya, hanya segini ya, kecil saya. Jadi pertama-tama ya teman-teman, kalau bisa teman-teman siapkan cairan ini ya, cairan JPT. Saya memakai root up ya, root B, ada root B, ada root up, seperti ini ya. Jadi ini JPT, perangsang tumbuh, untuk mempercepat proses tumbuhnya akar atau mempercepat kemungkinan hidupnya tanaman yang akan kita stek ini. Maaf ya, saya tidak dibayar untuk promosi ini ya, karena memang saya kesehariannya memakai ini untuk stek apapun tanaman hiasnya. Jadi air setengah gelas mineral ini diisi air, lalu diisi root up-nya sekitar 1/4 sendok makan ya, sedikit saja. Kemudian sambil menunggu proses lagi, ini kita celupkan ya untuk beberapa menit ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman bisa menyiapkan gelas kue atau gelas plastik ini yang buat puding ya. Kalau gelas air mineral terlalu kecil ya teman-teman, ini pendek tapi lebar. Nah kemudian diisi dengan tanah yang dicampurkan dengan sekam lapuk ya teman-teman. Jadi jangan sekam baru. Sekam yang baru itu ketika disungkup akan berpotensi mengeluarkan jamur. Jadi teman-teman bisa pakai untuk, atau pakai sekam yang lapuk yang sudah ada di pot-pot tanaman hias sebelumnya ya. Itu yang sudah lapuk dicampurkan dengan tanah merah, tanah yang gembur seperti ini, lalu kita masukkan ya. Memakai tanah murni pun bisa ya, tanah merah murni pun bisa, tapi alangkah baiknya pakai sekam bakar ya, atau sekam lapuk. Kemudian setelah dimasukkan ke cup plastik seperti ini, lalu kita lubangi ya. Lubangi sekitar 2 cm saja, jangan dalam-dalam teman-teman. 2 cm saja atau 3 cm, jangan terlalu dalam ya. Nah seperti ini. Anggap saja ini setekan ini bahannya sudah 5 menit atau 10 menit kita rendam ya. Lalu kita masukkan ke dalam lubangnya. Hati-hati karena tangkai brokoli hias kuning ini sangat lemah, mudah patah, tidak keras, jadi hati-hati. Nah seperti ini ya teman-teman, padatkan sedikit. Kemudian setelah ditanam seperti ini, ambil air sedikit dicampurkan dengan JPT tadi. Kemudian kita siramkan sedikit saja ke tanahnya ya, ke medianya ya, seperti ini nih yang campuran tadi. Langkah berikutnya kita sungkup ya. Nah jadi usahakan plastiknya agak besar ya teman-teman ya, plastiknya agak besar seperti ini, jangan kecil, jangan ngepas, agak sedikit besar. Kemudian kita balik. Jadi tujuan dibaliknya ini agar plastiknya tidak menguncup, jadi agar kelihatan mekar ya. Nah seperti ini, gampang. Kemudian kita sungkup ini bertujuan untuk mengawetkan bahan steknya di dalam, hampa udara sehingga tidak cepat layu ya.
dia akan subur terus sampai mengeluarkan akar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikatnya pakai tali plastik atau pakai karet ya. Pakai karet lebih mudah ya, lebih praktis. Oke, seperti ini caranya, gampang alias mudah. Kemudian teman-teman simpan di tempat yang teduh. Tempat teduh bukan berarti di dalam ruangan ya, tapi di luar ruangan yang cukup kena terangnya matahari saja. Jangan kena sinar matahari, cukup terangnya saja. Kehujanan tidak masalah karena air hujan tidak akan menembus plastik ini ya. Tunggu 1 bulan atau 1 bulan lebih dikit. Nah, dengan sabar menunggu, akhirnya seperti ini ya. Ini yang sudah 1 bulan lebih, sudah berhasil insya Allah. Nah, jadi ketika teman-teman ini sudah kelihatan akarnya, kan kelihatan nih, gelas plastik itu sudah kelihatan akar, maka wajar 1 atau 2 hari teman-teman buka ikatannya lalu direnggangkan seperti ini. Jadi biarkan udara masuk sedikit ya selama 2 hari. Biarkan selama 2 hari udara masuk sedikit demi sedikit sehingga bisa beradaptasi. Jadi jangan pada saat kelihatan sudah akarnya lalu dibuka semuanya seperti ini, itu akan layu, biasanya akan layu. Maka saya sarankan untuk agar tingkat keberhasilannya tinggi, maka bukanya seperti itu. Setelah 2 hari baru kita buka semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini hasilnya, akarnya sudah banyak. Jadi kalau teman-teman mau mencoba di rumah silakan ya. Jadi saya hanya mentutorialkan cara stek tanaman brokoli hias ini. Cara perawatannya pun mudah ya. Ini hasilnya yang sudah saya pindahkan. Dan tadi di awal video saya perlihatkan tadi tanaman yang sudah jadi, yang sudah saya pajang untuk siap dijual. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa di setiap apa yang kita lakukan agar diberi kemudahan dan kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.